Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat dan selain menilai fakta-fakta persidangan. Kami mengapresiasi mitra kami yaitu Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin dan Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang bersikap sangat responsif terhadap sikap Komisi 3. Kita bisa melihat dalam beberapa kasus terakhir seperti kasus Saudari Tri Wulandari, guru honorer dari Muaro Jambi yang dihentikan perkaranya oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus Hogi Minaya, pengejar jambret di Sleman yang perkaranya dihentikan oleh Kejaksaan Kepolisian dan Kepolisian. Kasus Muhammad Miftahul Huda, guru honorer yang disebut rangkap jabatan di Probolinggo yang dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan, dan terakhir kasus tukang ojek di Pandeglang, Banten yang dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian. Untuk kasus Fandi Ramadan ini, kami kembali mengingatkan bahwa hukuman mati adalah hukuman alternatif sebagai upaya terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat selektif sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Kami ulangi bahwa kami tidak mengintervensi pengadilan, tapi kami harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat alokasi anggaran negara yang kami setujui untuk Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya haruslah membawa perbaikan kinerja. Beberapa waktu yang lalu, kami juga mengusulkan kenaikan gaji hakim karir dan ad hoc yang bisa mencapai 280%. Dan saat ini kami sedang membahas RUU tentang jabatan hakim yang intinya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan hakim. Tentu saja rakyat sangat berharap hal-hal baik tersebut akan beriringan dengan semakin baiknya kualitas pengadilan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Pak Hotman Paris untuk menjelaskan dua masalah ini ya, bergantian dengan keluarganya. Kami silakan Pak Hotman. Terima kasih pimpinan rapat dan juga para anggota dewan yang kami hormati. Saya hadir di sini dengan ibunya Raditya, Ibu Makiati, yang sedang diadili dalam tuduhan pembunuhan. Dan tim kuasa hukumnya dari Lombok juga hadir di sini yang pakai topi. Okay. Yang sebelah kiri saya ini adalah tim kuasa hukum dari Batam yang untuk Fandi, tapi ibunya lagi OTW ke sini. Ya. Yang pertama dulu, yang kami sudah kasih ringkasan itu yang khusus pembunuhan di Lombok. Jadi inti kasusnya adalah tidak sama sekali tidak bisa diterima nalar hukum. Seorang yang sudah mati bisa menganiaya si pelaku. Ceritanya begini, anaknya ibu ini pacaran dengan teman kampus. Terus mereka dating, bertemu di pantai di Lombok, ya, dan itu adalah daerah yang cukup ramai, ada hotel besar di sana. Kemudian kurang lebih satu hari, si wanita ini, pacarnya ini tidak pulang-pulang, akhirnya dicari oleh keluarganya. Akhirnya kemudian sekitar 34 hari ditemukanlah mayat dari pacarnya wanita ini, ya, pacar di pantai, sedangkan ditemukan juga jarak 100 meter tubuh dari si anak ibu ini yang laki-laki yang sekarang jadi terdakwa dalam keadaan bonyok semuanya, luka-luka, ya. Berselang beberapa bulan tiba-tiba dituduh sebagai pelaku pembunuh. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau memang dia pelaku pembunuh dari si wanita ini, kenapa dia masih ada di situ pingsan? Bukanya semua bonyok semua, ya. Dan itulah kejadiannya, dan juga tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian. Pengakuan dari anak ibu ini bahwa ada orang oknum yang memang sebagai pelaku, waktu itu diminta dibikin sketsnya oleh, ya ini dia nih, inilah tubuh dari anak ibu ini pada saat ditemukan di pantai, ya, dan
mayat dari pacarnya ditemukan kurang lebih 100 meter. Ya pertanyaannya adalah siapa yang menganiaya ini? Ya, siapa yang menganiaya? Berarti ada pelaku lain. Dan kalau dia menganiaya pacarnya, ngapain dia di situ? Kenapa nggak kabur? Dan sampai hari ini tidak ada saksi yang melihat sama sekali. Sebelumnya saya kenalkan dulu yang tadi lupa. Ini semua pengacara-pengacara muda dari tim Hotman 911, ya, di mana kita memberikan bantuan hukum ke seluruh Indonesia dan sudah banyak yang berhasil mendapat perhatian, terutama dari bapak-bapak. Ini semua pengacara semua nih, ya. Itu kira-kira. Jadi kami melihat di sini, sebagaimana kata Bapak Prabowo, bahwa sudah terjadi miscarriage of justice. Yang kedua, kata Bapak Prabowo juga, kayaknya dia lebih pintar dari jaksa atau dari polisi, bahwa pidana itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh reasonable doubt, harus total beyond reasonable doubt. Ini tidak ada saksi, dan pelakunya yang dituduh membunuh dalam keadaan pingsan ditemukan tidak jauh dari mayat. Kalau memang dia pelakunya, harusnya dia sudah kabur. Jadi kira-kira sekarang tahapnya sudah sampai diadili, ya, sudah persidangan. Namun baru kesempatan ibu ini bisa datang ke Jakarta. Mohon izin kalau bisa agar ibunya langsung bisa mencari. Silakan bantuin. Ya, kami persilakan. Ya. Ibu dari pembunuhan di Lampung, di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ibunya Radit Ardiansa, yang anak saya kuliah di Undram Mataram, Pak. Saya berasal dari Sumbawa. Anak saya menuntut ilmu di Mataram, Pak. Dia anak dari SD sampai kuliah, dia pintar dan dia masuk kelas internasional dengan IPK 4, Pak. Dia ingin menjadi anak yang sukses dan dia berjanji kepada saya pengen sukses, dia datang kuliah, Pak. Dia dapat beasiswa, dengan biaya itu dia bisa membeli peralatan kuliahnya, Pak, karena saya orang tidak mampu. Tapi tiba-tiba di tanggal 26 saya menelpon anak saya, 26 Agustus saya menelpon anak saya, HP anak saya tidak aktif, Pak, sampai tengah malam saya berusaha menelpon, tidak aktif, Pak. Selesai saya sholat subuh, ada orang yang menggedor pintu memberitahu bahwa ada anak saya lagi di begal, katanya, Pak. Makanya saya dari tanggal 28 Agustus saya berangkat ke Mataram, Pak, menemui anak saya di rumah sakit Provinsi Mataram, Pak. Sampai saat ini saya tidak pernah pulang ke Sumbawa, Pak, tetap menemani anak saya. Tapi di malam itu, pas tanggal 19 malam, bulan 9 September, Pak Kanit datang bersama rekan-rekannya, membawa anak saya dan berkata anak saya akan dilindungi, katanya, Pak. Kenapa dilindungi, kenapa harus anak saya dibawa? Saya bilang, ya saya mau bawa ke KLU, Bu. Dibilang, akhirnya saya bilang kalau memang begitu anak saya diamankan, Pak, saya ingin ikut, saya gitu harus ikut temani anak saya. Setelah dia perjalanan ke KLU, Pak, anak saya dikatakan, Radit mengaku sudah mamamu. Dia bilang, disuruh mengaku anak saya, Pak, kalau anak saya telah melakukan pembunuhan, Pak. Tapi saya bilang sama anak saya, jangan bilang apa-apa, anak kamu betul kamu melakukan itu. Saya bilang, anak saya nggak bentar, Pak, bersumpah di Allah, Mama. Dia bilang, saya berani bersumpah atas nama Allah. Dia bilang, sekarang dicabut nyawa saya sama Allah kalau saya melakukan, katanya Radit, Pak. Dia katanya mengamankan anak saya dari keluarganya Pira, katanya, tapi anak saya dijadikan tersangka.
keesokan harinya di sana di BAP anak saya, dan saya disuruh ke dalam bersembunyi supaya jangan saya melihat anak saya yang lagi dibergol dan memakai baju yang oranye, Pak. Anak saya tidak didampingi pengacara. Anak saya malam itu tidak ada satupun pengacara yang mendampingi anak saya. Saya minta tolong tapi tidak ada yang datang membantu anak saya, Pak. Besoknya baru pengacaranya datang mendampingi anak saya, tapi dengan alasan minta pengurangan. Dibilang pengurangan apa? Saya bilang begitu. Sampai detik ini saya seorang ibu, batin saya mengatakan anak saya tidak bisa melakukan hal seperti itu sampai detik ini. Karena Radit ini dari kecil, dari SD belum pernah ada guru yang mengasih saya laporan kalau Radit pernah ada masalah sama temannya sampai SMA, Pak. Belum ada. Radit ini anaknya sangat patuh. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelaku. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelakunya, Pak. Kenapa mereka itu tidak berusaha untuk sketsa wajahnya? Malah anak saya dituduh sebagai tersangka. Saya mohon sekali, Pak. Saya orang tidak punya, Pak. Saya mohon, Pak. Anak saya bukan pelaku, Pak. Sampai detik ini batin saya mengatakan Radit bukan pelaku, Pak. Saya ada punya biaya untuk kuliahkan anak saya, pingin sukses anak saya, Pak. Tapi dinyatakan anak saya tersangka. Saya berjanji ke Radit, Mama tidak akan pulang bahwa Mama tetap berada di tembok penjara atau dimanapun kamu berada. Saya bilang, saya tetap menemani kamu. Yang penting kamu harus tetap kuat hadapi ini. Saya bilang, saya mohon, Pak, saya mohon sekali, Pak. Yakin anak saya, Pak, bukan pembunuh, Pak. Batin saya tetap mengatakan seperti itu, Pak. Lihat, Pak, anak saya ini apa pantas anak saya dituduh seperti ini, Pak. Dan mungkin anak saya memperkosa saya berusaha sebagai orang ibu. Apa dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Vira? Tidak, Pak. Saya kira cukup. Cukup ya. Jadi yang kami mohon perlindungan hukum adalah secara pembuktian tidak ada satupun yang melihat, tidak ada saksi fakta yang mengatakan bahwa anak ibu ini sebagai pelaku, tidak ada. Hanya keterangan ahli-ahli dan psikolog. Itu satu. Jadi sesuai dengan kata presiden kita, beyond reasonable doubt itu benar-benar jauh dari itu. Yang kedua, kalau anaknya sebagai pelaku dalam keadaan bonyok, bahkan waktu ditemukan dipapah dibawa ke puskesmas dalam keadaan seperti ini, dan mayat pacarnya kurang lebih 100 meter. Kalau memang dia pelaku, ya tentu dia udah kabur. Tapi waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan begini, dipapah ke puskesmas. Jadi dan siapa yang melukain ini? Ya pasti ada pihak ketiga. Dan nggak mungkin tuduhan bahwa seolah-olah ini perlawanan dari si korban. Karena mereka hubungannya harmonis, dan nggak mungkin wanita yang sudah meninggal bisa menganiaya seperti ini. Dan juga dari TKP dia sampai ditemukan juga masih di TKP dalam keadaan pingsan dan luka-luka di mana-mana. Jadi kami mohon agar Komisi 3 berkenan memanggil JPU-nya dan penyidiknya. Hukum pembuktian apa yang dipakai? Ya, hukum pembuktian apa yang dipakai? Yang jelas dua alat bukti melihat kejadian tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, ditemukan dalam keadaan sudah pingsan dan pacarnya 100 meter. Kira-kira, dan sekarang proses persidangan sudah berjalan. Ya, udah tahap apa sekarang? Masih dalam tahap pledoi. Ya, jadi kami memohon agar Bapak berkenan memanggil JPU-nya. Apa dasarnya mendakwa orang yang pingsan begini dituduh membunuh pacarnya? Bukti apa yang dia pakai? Kira-kira begitu. Lanjut ke yang dua? Iya, yang kedua. Oke. Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana
ibu dari si Pandi ABK kapal dan suaminya dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini kebetulan D4 pendidikan kapal, jadi memang profesinya begitu, lulusan Universitas D4 bidang mesin ya. Dia melamar ke suatu agen, dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya, tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka, karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Pandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand, dan karena kapalnya katanya belum siap, 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu, mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat, dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda, ya. Baru mereka berangkat, dibawalah si Pandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini, kemudian mutar. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan, ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya. Ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun, ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali, ini apa isinya. Dan yang menjadi masalah adalah kok bisa dituntut hukuman mati karena tidak ada bukti sama sekali bahwa dia tahu isinya itu. Dia baru melamar, baru 3 hari naik kapal sebagai pengangguran masuk kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini yang perlu mungkin nanti ditanyakan Komisi 3 kepada penyidiknya dan jaksanya. Kalau seorang kapten kapal berangkat ke Thailand untuk narkoba 2 ton yang katanya harganya 4 triliun. Mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini? Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal? Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Pandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal itu. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh ibunya Pandi. Silakan Ibu Nirwana ya. Silakan Bu. Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya yang ngikutlah Pak, ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana, naik kapal orang itu. Kira-kira ada entah 3 hari
saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut, Pak. Kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang, Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan, ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan bahwa Pak. memang si anak ini Terkonfirmasi ya, Pak. ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia tahunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak di, katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas, Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa di, biar aman katanya. Begitu anak Dan saya itu diakui bilang. di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui, Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi, Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya, Cap? Apa nanti enggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot di benderanya. Enggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar enggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya enggak sanggup menaikkan ke atas itu, Pak, mencopot benderanya, digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus, Pak, enggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada Ya. dari, Terima kasih, mohon Pak. izin dari Bapak dari Silakan. Pandi. Silakan Pak. Dari situ aja. Mungkin dari Bapak selaku ayah dari Pandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya selaku orang tua dari terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, imanetnya saya memohon kepada Bapak, lagi saya memohon ini, Pak. Ya. Cukup. Cukup, Pak. Oke. Kalau boleh minta izin juga karena mereka bawa tim pengacara dari daerah yang tahu faktanya. Ya. Mohon dikasih kesempatan bicara pengacara dari Batam, silakan. Silakan. Nanti lanjut pengacara dari Lombok. Ya. Di sini ada. Silakan dari pengacara silakan, dari Batam yang menangani anak ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua dan anggota lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit atau inti dari permasalahan Pandi Ramadan.
Jadi inti dari masalah Pandi Ramadan ini, ya ini yang kami sampaikan hanya yang fakta ya, fakta dalam persidangan, bahwa si Pandi ini ada mendapat info ya, mendapat info ada kerjaan di kapal asing. Infonya ini dapatnya dari agen bernama Iwan. Kemudian Pandi ini menjumpai si Iwan, terus Iwan sondingkan atau hubungkan ke Kapten Hasyolan Samosir. Kemudian Hasyolan Samosir menghubungi Pandi, ditanya dokumenmu, dokumen pelaut lengkap tak? Pandi bilang dibawanya berkasnya, dibawanya dokumennya semua. Oh ini udah mati, kalau bisa ini dihidupkan lagi. Kemudian dihidupkanlah dokumen-dokumen si Pandi ini. Kira-kira seminggu ditelepon sama si Hasyolan lagi, dokumennya udah siap Pak Pandi. Mungkin 2 hari lagi Pak, aku udah siap, nanti bawa lagi kemari. Setelah siap dokumennya ini, dia menjumpai Pak Hasyolan ini. Hasyolan mau meriksa dokumennya sudah lengkap, diserahkan sama Hasyolan, kapten. Terus kapten memberi data-data formulir yang akan diisi dia untuk bisa masuk melamar di kapal atau di perusahaan yang sudah si Hasyolan ini, kapten ini menjadi mitra, jadi kapten di perusahaan itu, di perusahaan kapal itu. Kemudian setelah dimasukkannya semua, diterima, desainlah kontraknya selama 6 bulan. Dengan gaji 2.000 US per bulan selama 6 bulan. Kapal ini kapal kargo MP North Star, itulah di dalam kontrak kerjanya itu. Oke, setelah itu selesai, mereka ini mau berangkat ke Bangkok, Thailand itu tanggal 1 kalau nggak salah ya. Ada 4 orang mereka ini dari Medan yang mau berangkat. Hasyolan, terus Chief Officer itu Richard Tambunan, terus ada Ricky namanya, ini tak jadi berangkat Pak karena alasan sakit. Sebenarnya si Ricky inilah yang mau menjadi atasan si Pandi, kepala mesin lah. Si Pandi ini kan wakil mesin. Satu lagi office boy lah, tapi ini adiknya kapten. Jadi si Ricky ini karena tidak jadi mau berangkat, batal karena keluarnya sakit. Pandi sebenarnya udah ragu mau berangkat itu. Kenapa? Saya tak menguasai sepenuhnya nanti Cap nanti kalau nggak ada yang lebih paham dari saya katanya. Kalau saya tidak, belum yakin saya katanya karena dia kan masih baru pemula ya. Oh nggak usah takut katanya. Di sana ada nanti menggantikanmu katanya gitu. Jadilah mereka berangkatlah ke Thailand ya. Sekitar 10 hari orang tuh nginap di hotel itu, baru menunggu berlayar. Oke. Setelah menunggu berlayar itu, informasi yang diterima si Pandi awalnya kan kapal kargo ini. Jadi mereka setelah berangkat ke kapal kargo itu katanya di tengah laut, mereka naik speed ke sana. Ternyata bukan kargo, ternyata kapal tanker. Kenapa ini berubah katanya dari kapal barang ke kapal minyak? Oh nggak apa-apa, kita masih dalam satu grup perusahaan katanya, nggak masalah katanya. Oke, jadi pemikiran si Pandi waktu itu berarti kan mengangkat minyak kan itu. Ternyata minyaknya orang sudah berlayar, minyaknya belum datang nih. Di mana mau diambil minyak pun belum tahu nih.
Tiba-tiba katanya malam itu di tanggal berapa itu, tanggal 8 atau tanggal 9, itulah kapal kecil, kapal nelayan merapat. Tapi sebelum dia merapat sudah ngasih kode-kode semacam lampu sorot gitu ya, lampu sorot ke kapal orang Sipandi ini. Kemudian di kapal Sipandi ini ada yang warga Thailand itu namanya Wirapat Pompang. Itu menurut Sipandi dan menurut ABK yang lain merupakan kepercayaan orang Thailand itu yang namanya Tanjen atau Jekitan gitu ya. Itulah, jadi yang berhubungan dari kapal itu, kapal kecil itu ke kapal orang Sipandi ini, siapa ini orang Thailand itu, mereka yang komunikasinya, sehingga deal komunikasinya pindahlah kardus-kardus itu dari kapal kecil itu ke kapal Sipandi. Kemudian di situ sebenarnya Sipandi ini kan diminta chief officer untuk membantu mengangkat itu secara estafet lah begitu. Terus ditanyanya officer ini sebetulnya barang ini apa? Kok kardus-kardus? Itu kata si bos, kata si chief officer itu, kata si bos itu emas dan uang. Itulah jawabannya. Terus kan si Pandi kan merasa nggak nyaman juga, nggak puas juga dia. Itulah besoknya, karena itu masuknya kan malam, curiga dia. Besok paginya ditanya langsung sama Kep, seperti yang disampaikan Ibu tadi. Tetap jawaban si kapten itu emas dan uang. Sempat dia tanya juga sama kapten itu, kalau bisa kita buka lah, biar tahu kita apa ini isinya sebetulnya. Kalau membuka itu nggak ada kewenangan kita membuka itu, kata si kapten. Jadi selang berapa waktu itu, berapa jam atau berapa, ya mungkin kerajam lah, itu mereka berlayar lah. Rutenya pun apa itu, kalau yang diterimanya infonya mau ke Filipina gitu ya. Oke, berlayar mereka ini. Setelah berlayar, kalau menurut keterangan si Pandi di laut ya, di laut itu waktu mereka itu dipepet sama angkatan laut itu masih lebih dekat ke Malaysia, wilayah Malaysia, perairan Malaysia, pantai Malaysia daripada ke Karimun. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya lihat di sana itu di perairan Johor itu, sekitar Johor itu masih nampak itu kapal-kapal sandar di situ. Kalau kita pun loncat ke laut masih bisa ke nyebrang sana daripada kalau ke Karimun. Itulah jawaban si Pandi dan kawan-kawan yang lain. Setelah itu mereka itu sepertinya kata mereka itu dipepet sama angkatan laut kapal mereka ini supaya masuk ke perairan Indonesia. Begitu masuk itulah dicegat sama bea cukai dan BNN. Saya kira cukup. Penyidik dan kejaksaan JPU mengabaikan fakta di BAP maupun fakta persidangan. Satu, ini orang baru 3 hari kerja dan dia masuk melalui agen. Dua, bahwa si kapten ini narkoba harganya hampir 4 triliun. Kalau sampai didatangkan oleh pemiliknya dari Indonesia, ya berarti si pemilik narkoba itu sudah ada kerjasama dengan si kapten ini. Karena 4 triliun nggak mungkin dong didatangkan untuk 4 triliun orang yang tidak kenal. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan 2 minimum alat bukti tidak ada, diakui di persidangan bahwa memang si Pandi ini bolak-balik nanya. Kira-kira begitu. Jadi kami mohon juga agar penyidik dan JPU-nya ya dipanggil di Komisi 3 untuk melindungi rakyat yang susah ini, Pak Ketua. Mohon izin lagi terakhir dengan pengacara dari yang korban pembunuhan di Lombok. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 beserta jajaran dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk mengawali penyampaian saya ini, mungkin kita ada sebuah adigyong hukum yang mengatakan bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum orang yang satu yang bersalah. Mungkin sebagai informasi sebelumnya, kami dari sebenarnya ada tim, sebenarnya ada 21 pengacara. Sebenarnya ini adalah koalisi pengacara dari Kabupaten Lombok dan Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam koalisi pembelaan Radit. Intinya kami telah mengawal kasus ini dari pertama mulai ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin ada beberapa hal catatan penting sebenarnya mungkin yang ingin saya sampaikan. Ada 9 mungkin yang perlu menjadi pemikiran kita bersama tentang fakta-fakta mungkin di lapangan yang telah kami kaji bersama. Mungkin yang pertama mungkin adalah tentang faktanya bahwa pada tanggal 20 September 2025 dari Polres Lombok Utara saat itu melakukan press conference pada itu, melakukan konferensi pers pada itu. Di sana mengatakan bahwa ada ditemukan darah di atas tebing. Mungkin akan saya dalam lokus terjadinya tempat kejadian ini, bahwa posisi ditemukannya Radit pada saat itu dan korban itu kira-kira 500 meter itu ada tebing yang cukup tinggi di sana. Di situ terkonfirmasi dalam konferensi persnya pihak kepolisian bahwa di atas tebing itu ditemukan darah. Itu terkonfirmasi. Dan itu berkorelasi dengan saat ditemukannya Radit oleh Iwayan Sastra Bagia, namanya pemangku di wilayah sana itu. Pada jam 2 pada tanggal 27 ya, dan baru ditemukan almarhum ini pagi. Ada intinya saat ditemukan Radit ini, saat itu pemangku itu berkomunikasi dengan teman-teman bahasanya orang Polda, bahwa HP-nya Pira itu berada 1 meter dari TKP terjadinya itu. Ada 1 meter kira-kira dari kejadian itu, dan itu ditelusuri. Saya ini terkonfirmasi bahwa ini sebagai petunjuk, ini yang ingin kita tapi saat itu teman-teman dari kepolisian khususnya Polres Lombok Utara itu tidak mengabaikan petunjuk yang kita sampaikan. Itu poin pertama. Yang kedua, poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa di lokasi ini kita bukan menuduh ya, tapi ini sebagai petunjuk yang disampaikan oleh klien kami bahwa di sekitar lokasi TKP ini ada pos tentara di sana, pengamanan tentara AU ya kalau saya. Di sana memang wilayah lokasi-lokasi ini termasuk dalam wilayah pengamanan di wilayah AU. Sebenarnya dalam BAP Radit waktu pertama tanggal 27 disampaikan itu, dia sudah menyampaikan secara terang benderang sebenarnya ciri-ciri orang yang ciri-ciri pelaku yang diduga. Ada warna kulit hitam, tinggi badannya 160 sampai 165, postur tubuhnya agak tegap, pikal ya, potongan rambut agak cepak dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang kita inginkan kemarin dari teman-teman, kita pingin orang yang diduga saat itu kita minta untuk dipoligraf juga sebenarnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pihak penyidik. Nah, ini mungkin yang menjadi bukan kita menuduh ya, tetapi kita menduga, karena ini kalau kita melihat dari, maaf mungkin akan saya perlihatkan sedikit, posisi ditemukannya Radit pada saat itu, pertama kali ya, nanti saya akan perlihatkan fotonya.
ini adalah posisi pertama kali Radit ditemukan setelah dia itu betul-betul dalam keadaan yang sangat tidak sadar gitu. Cuma di dalam BAP yang menjadi petunjuk jasa kalau kita lihat dari dakwaannya itu bahwa Radit pada saat itu dia bahasakan yang dia tidak hanya mengalami luka yang tidak parah, luka ringan saja. Dan dia rasanya tidak bisa berjalan. Cuma faktanya kita konfirmasi bahwa dia itu dipapa oleh temannya dibawa ke puskesmas saat itu. Dan pada saat itu puskesmas NIPA pada saat itu tidak sanggup untuk dan dia itu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Tapi karena kalau misalnya dia tidak parah, dia tidak akan mungkin dirujuk lagi ke rumah sakit di provinsi. Dan kami juga mendapat bahwa justru di rumah sakit provinsi itu mungkin ini yang foto yang pakai bidet. Ya ini di rumah sakit provinsi. Ya, ini ada filenya nggak sih ini Pak? Ada. Anda bisa dikasih ke ini sebenarnya nggak bisa lihat nih? Ada filenya? Ya siap. Intinya bahwa di rumah sakit provinsi itu dari hasil dokter itu justru Radit itu mengalami retak di bagian belakang kepalanya ini dari hasil-hasil yang sangat penting juga mungkin sebagai informasi bahwa di dalam alat bukti yang dilampirkan oleh Puslapor pada tanggal 3 Desember 2025 itu ada ditemukan juga bambu Pak, ada ditemukan bambu 183 meter, 183 meter bambu itu. Dalam informasi yang kami dapatkan bahwa sebelah kiri bambu itu adanya darah Radit, di sebelah satunya itu adalah darahnya almarhum. Justru kami tidak bisa rekonstruksi terjadinya perkelahian seperti apa sehingga bambu yang satu itu digunakan oleh dua orang. Apakah misalnya Radit dulu yang memukul Pira sampai dia meninggal sehingga Radit itu memukul dirinya sendiri, atau Pira itu yang memukul Radit sampai pingsan sehingga Pira itu menenggelamkan dirinya ke dalam pasir. Kita juga nggak tahu rekonstruksi seperti apa, karena memang di bambu itu, bambu yang dijadikan bukti itu di dua sisinya itu ada darahnya Pira dan ada darahnya Radit. Mungkin itu yang selanjutnya mungkin yang sedikit ingin saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini HP-nya Radit itu tidak ditemukan, tetapi ada fakta baru yang kami dapatkan di teman-teman dari bahwa pada tanggal 7 September 2025 HP itu sempat keluar dari grup. Cuma kami tidak punya kemampuan untuk tapi secara faktanya HP nomornya Radit yang digunakan yang dikatakan hilang itu itu keluar dari grup pada tanggal 7 September 2025. Cuma mungkin kami untuk mengetahui secara detailnya karena kami kan bukan ahli itu, mungkin yang selanjutnya mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan juga bahwa pada proses ini berjalan, kami teman-teman dari pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi secara maksimal. Cuma mungkin kami juga memohon mungkin dan dari kanda-kanda semua dari Komisi 3 untuk bisa nantinya Pak mengontrol bersama-sama dengan proses, karena memang kami jujur Pak, kalau kita melihat dari luka yang dilakukan oleh Radit saat itu betul-betul sangat tidak manusiawi lah seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi khusus kasus Batam diduga ada rekayasa bukti oleh oknum penyidik. Dibilang luka ringan padahal ini luka parah. Ya, dan kedua, waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan dan dibopong ke puskesmas. Ya, kami nggak tahu apakah yang membopong itu juga dibawa, sehingga kalau begitu, kalau pelaku pembunuhan ini luka begitu sadis, siapa yang menganiaya? Kan nggak mungkin si cewek, bagaimana mungkin wanita melakukan ini?
Ya, dan mereka juga hubungannya sangat intim. Itu yang kami mohon janji dari Komisi 3 untuk memanggil penyidik dan JPU di sini. Ya, untuk memanggil, kalau enggak sia-sia kedatangan kami ini. Demikian juga tidak ada bukti apapun yang melihat si Pandi si pelaku ini membunuh, tidak ada. Seperti biasa dengan permainan ahli psikolog segala macam. Ya, mirip-mirip kasus si gula sianida lah, nggak ada yang melihat, ya. Itu jadi benar-benar dugaan terjadi rekayasa BAP. Yang khusus Pandi itu lebih parah lagi, karena dari segi sebagai ahli hukum, kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Pandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu, tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati, dituntut mati. Jadi kepada pimpinan Komisi 3 dan juga anggota yang terhormat, nggak ada artinya kedatangan kami ini kalau hanya sekedar dengar pendapat. Tolong dulu dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Sebab kalau kita biarkan terus-menerus begini, kasihan ini orang-orang miskin. Terima kasih Pak Ketua. Ya, teman-teman wartawan, ini akan ada foto-foto yang agak sensitif. Boleh disaksikan, tapi tolong jangan ditayangkan di media teman-teman ya, foto-foto ini ya. Jangan ditayangkan live, nanti silakan redaksi masing-masing menilainya ya. Karena kita perlu tahu teman-teman ini luka-lukanya kayak gimana, mau ringan atau luka berat, kan kita mau lihat fotonya. Kalau dari itu nggak bisa lihat. Coba, yang ini aja ya, fotonya siapa namanya, Radit, siapa? Radit ya. Coba. Di mana nih ya? Coba Ibu. Iya. Ya, ini untuk pertama kalinya waktu Radit ditemukan. Oh, oke. Iya. Oke, lanjut. Dan kurang lebih 100 meter dari lokasi ini, di situ juga ditemukan Korban. Maaf, saya luruskan sedikit, saya luruskan dikit. Foto itu di samping hotel Sasan Street, setelah dibawa, kan ini ditemukan agak jauh dari hotel, mereka dibopong saat itu ke hotel itu yang ini. Ini kan di samping hotel itu ada kursi itu. Oke. Ya. Terus. Lanjut ya, setelah dibopong. Ini pingsan ya dia, Pak? Ini dibawa di puskesmas IPA saat itu. Pimpinan, bisa tanya sedikit ya? mungkin seorang wanita melakukan ini. Silakan. Ya, silakan, Pak. Tolong dikembalikan ke foto yang kedua. Nah, itu kan ada tanda luka di belakang itu ya. Tahu itu artinya luka karena apa itu? Kalau informasi, ini kan kalau informasi kalian kami bahwa itu dipukul menggunakan yang saya ceritakan tadi, menggunakan bambu tadi. Bambu. Oke. Terus lanjut. Oh, ini ya. Dan ini semua di lokasi TKP. Kalau dia pelaku udah kabur, dan dia ditemukan dalam keadaan pingsan oleh pamangku setempat. Oke, lanjut. Lagi. Tuh dia tuh. Mana mungkin seorang wanita yang sudah meninggal melakukan sehancur ini penganiayaan terhadap yang dituduh pelaku pembunuhan. Coba lihat begini. Mana mungkin seorang wanita sudah hancur semua badan. Ini yang polisi sama sekali, penyidik di luar nalar hukum sama sekali. Ini diabaikan. Oke, lagi ada. Oke. Hancur banget badannya. Jadi kalau Komisi 3 dipanggil penyidik dan jaksa di sini, mau kemana negara ini, hukum kita ini? Udah, masih ada lagi gambar lagi fotonya? Yang lain lagi? Jangan ditayangkan ini. Tidak jauh dari lokasi
udah jangan. Kalau yang perempuan jangan, kan ada aurat ya. Tulang pipi dari si Radi ini retak semua ya. Tulang pipi retak. Sampai dioperasi gara-gara retak. Intinya bahwa memang ada pelaku pembunuhan yang tidak berusaha dicari oleh penyidik. Oke, udah ya. Cukup ya, teman-teman ya. Apa? Fotonya cukup ya? Udah semua. Oke. Rekan-rekan, ini pendalaman ya. Langsung mungkin ke ini dulu. Gus Pala, silakan. Waktu kita nanti sampai jam 1 ya, paling lama ya, teman-teman ya. Terima kasih pimpinan, sahabat-sahabat Komisi 3 yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bang Hotman dan tim kuasa hukum, keluarga dari orang tua Saudara Radit dan juga dari Fadlan Ramadan ya. Tentunya kita prihatin dalam kondisi sekarang ini masih ada hal-hal yang kurang pas di dalam proses penyidikan kasus hukum, dan kita juga mengucapkan terima kasih Bang Hotman senantiasa memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan perlindungan hukum. Untuk kasus Saudara Fadlan ya, kita ini kan juga bisa memahami bahwa di dalam sebuah tingkatan ABK itu kan pasti ada tingkatan-tingkatan yang kita bisa lihat. Ada bagian dek, mesin dan catering, dari mulai nahkoda, mu'alim, masinis, jurumudi dan sebagainya. Kita juga ingin tahu bahwasanya apakah semua ABK di setiap tingkatan mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba. Ini juga perlu sebuah pembuktian dan penjelasan karena setiap peran ABK dalam hal ini pasti ada. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan pimpinan, khusus untuk Radit dan Fadlan, kalau memungkinkan kita ini mengusulkan adanya eksaminasi dalam perkara Fandi Ramadan dan Radit, karena ini sudah masuk dalam ranah persidangan, ya kan? Sehingga tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara oleh jaksa penuntut umum akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ini adalah sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis jaksa penuntut umum sesuai keputusan Jaksa Agung tahun 93 tentang eksaminasi perkara. Sehingga dari hasil eksaminasi ini kita bisa mendapatkan sebuah kejelasan dan kepastian hukum. Yang ketiga, pimpinan, seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman tadi, tentunya kita juga mendorong supaya penyidik atau penuntut umum bisa dihadirkan di ruang sidang Komisi 3 supaya kejelasan tentang dua kasus ini menjadi lebih terang benderangan. Jangan sampai ada korban yang memang tidak melakukan tindakan hukum itu disalahkan secara sepihak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Martin Tumbaleka, tadi Pak Gus Pala ya, PDIP Perjuangan, Pak Martin Tumbaleka dari Gerindra. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang kami hormati, kuasa hukum Pak Hotman, juga kuasa hukum dari tim di Lombok, juga Batam, serta jajaran semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tentu yang pertama kami untuk kuasa hukum yang dari Lombok, mungkin itu masukan tadi yang disampaikan, memang kami sepakat bahwa perlu kita mendengarkan ini dalam rapat ini, penyidik-penyidik JPU kita hadirkan di sini untuk mendengarkan apa sebetulnya yang dilakukan mereka di saat memeriksa kasus pembunuhan di Batam. Itu tentu kami sepakat, kami mendorong untuk supaya
ada rapat selanjutnya hadirkan penyidik. Dan untuk kuasa hukum dari Saudara Fendi Ramadan, saya ini begini pimpinan, saya melihat justru malah ada apa yang terjadi di jaksa ini. Ada sesuatu yang perlu kita gali dari jaksa ini, kok tiba-tiba menuntut hukuman mati kepada ABK tanpa memikirkan unsur-unsur yang justru menjadi pertimbangan sebetulnya. Karena dalam catatan saya ini, Saudara Fandi ini dia bukan pengendali, dia bukan juga inisiator, tidak memiliki otoritas. Nah, kalau kita baca dalam dakwaannya itu, dakwaan dari narasi dakwaan yang disebutkan oleh jaksa, di situ dia tanpa memeriksa dan tidak menolak. Nah, sekarang pertanyaannya, Fandi ini apa dia punya kapasitas untuk menolak barang itu yang dimuat? Artinya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa sebelum dia menjatuhkan hukuman mati. Nah, saya berpikir begini, justru malah saya bertanya-tanya ini, jangan-jangan jaksa ini bagian dari mereka. Karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita kita artikan bahwa ini memutus mata rantainya dengan dia tuntut mati. Sementara ada DPO, Mr. Tan dan Jack Tan itu yang masih belum ditangkap. Itu otak utamanya mereka belum ditemukan, malah ABK dituntut maksimal. Jadi pertanyaan kami di situ, kenapa mesti dituntut maksimal seorang ABK sementara ini otaknya belum ditemukan? Jangan-jangan dia bagian dari mereka untuk memutus mata rantai narkoba ini. Itu mungkin dari kami pimpinan, kami perlu menghadirkan mereka supaya ini APH-APH ini yang nakal-nakal ini supaya ditindak tegas, supaya institusi jaksa, kepolisian, mitra kami tetap namanya terjaga, tetap baik di masyarakat, kepercayaan masyarakat tetap institusi ini tetap dijaga. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Profesor Sudeson Tandra. Silakan. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Hotman Paris dan tim, dan orang tua dari Saudara Fandi dan Radit yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai masalah ini pimpinan, karena tadi pimpinan juga singgung mengenai komentar dari JPU itu. Menurut saya ini kan sebenarnya hal yang kurang pantas. DPR ini kan dipilih oleh rakyat. Tugas dari DPR ini adalah tugas pengawasan. Di dalam suatu kasus di mana rasa keadilan dari masyarakat itu terkoyak, maka pertanyaan masyarakat itu adalah, apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu patut? Apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu layak atau tidak? Itu sebabnya DPR, khususnya Komisi 3, mempunyai kepentingan karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan layak atau tidak, patut atau tidak, suatu perkara itu dibawa. Dan ini semua sudah menjadi perhatian luas di masyarakat. Maka Komisi 3 DPR mempunyai kepentingan yang besar untuk mengungkap kasus ini, untuk bagaimana menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Itu pertama, pimpinan. Yang kedua, kalau kita melihat uraian dari kasus ini, tadi Bang Hotman sudah sampaikan, dan menurut saya ini cukup fair. Ya, di dalam masalah hukum itu kan terkenal audi et alteram partem. Kita juga harus mendengar dari dua belah pihak. Dan Bang Hotman sudah bicara secara terbuka pimpinan, maka jikalau berkenan, penyidik dan penuntut umum itu kita undang ke sini untuk mengungkap hal ini seterang-terangnya, seadil-adilnya, untuk menjawab rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.
Yang ketiga, kita bicara mengenai narkoba. Nah, ini juga berkaitan dengan kapal dan pelayaran. Berdasarkan undang-undang tanggung jawab, sebuah kapal itu ada di tangan nakoda. Baik itu masalah muatan, keselamatan, semua ada di tangan nakoda. Nah, kalau yang tadi diungkapkan bahwa saudara Fandi, ya, mohon maaf ya, saudara Fandi ini kan tidak tahu menahu mengenai masalah ini. Nah, ini yang perlu kita gali, ya. Awalnya kapal kargo, kemudian kapal tanker. Fakta-fakta ini sangat mencurigakan, ya. Naik tidak tahu kapannya, tidak kenal orangnya, di tengah jalan pun juga tidak tahu. Oleh karena itu perlu sekali kita menggali, kenapa penuntut umum itu sampai menuntut sedemikian beratnya masalah seperti ini. Ini pimpinan itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya menguraikan mengenai kasus kedua ini, mungkin Bang Hotman, saya tadi mendengar bahwa almarhumah korban ini dibenamkan di dalam pasir, ya, apa betul? Nah, betul ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mohon izin pimpinan kami bertanya kepada ini, apakah itu juga dilakukan suatu visum, suatu apa ya, ya, untuk mengetahui apakah di dalam paru-parunya itu ada sesuatu? Karena kalau orang itu belum mati, ya, dibenamkan di dalam pasir, tentu pasir itu masuk semua ke dalam paru-paru, ya kan? Nah, inilah kejadian-kejadian ini. Saya juga bertanya, di dalam visum itu kita juga ingin tahu apakah pada saat kapan, ya, almarhumah ini meninggal. Ini juga penting, ya kan? Sehingga ini kita bisa membuka hal ini seterang-terangnya. Kenapa tadi saya tanyakan mengenai luka di belakang itu? Karena ini terus terang mencurigakan saya, ya kan? Ini seperti ada suatu goresan kuku, ya kan? Nah, kalau itu sudah dapat disebutkan matinya bukan karena kuku, berarti kan tidak ada pertengkaran di antara kedua belah pihak, ya kan? Nah, dari situlah kami juga bertanya begini. Pada saat diperiksa saudara Radit, ya, apakah ada rekamannya? Apakah yang bersangkutan didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa? Pakai ini, Mbak, pakai ini karena direkam. Waktu saat di poligraf anak saya tidak ada pengacara, Kanit bilang enggak perlu pengacara. Kanitnya bilang nggak perlu pengacara. Ya, enggak perlu pengacara mendampingi, disuruh turun ke bawah. Saya saat itu naik ke atas. Anak saya kondisinya masih dalam keadaan sakit dan perlu pengobatan, kan masih ada pasir di dalam telinganya. Tapi enggak dilakukan, anak saya sampai sekarang masih mendengung telinganya. Ya, ini pimpinan ini sangat berat karena kan pasalnya pembunuhan, ya, Bang Hotman, ya, pembunuhan, ya, ya, pembunuhan. Memang dijuntukan, Pak, pakai pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Ya, ancamannya pasti di atas 4-5 tahun kan? Nah, apalagi ancaman seperti ini. Yang berikutnya, pada saat yang diperiksa itu, yang bersangkutan kan dalam keadaan tidak sehat. Ya. Pertanyaan pertama dari penyidikan, apakah Anda sehat? Betul ya itu? Nah, nah ini persoalan-persoalan seperti ini menurut saya, ya, sangat-sangat apa ya, mencurigakan pimpinan. Oleh karena itu tentunya kami ingin agar kalau berkenan penyidiknya dan penuntut umumnya diundang ke sini. Memang terus terang, ya, kami tidak ingin mencampuri proses yang sedang berjalan di pengadilan. Tapi kami sebagai wakil rakyat ingin agar hakim itu, agar hukum itu menjawab rasa keadilan dari masyarakat. Kira-kira demikian. Terima kasih dan selamat pagi. Rikwanto, Pak Rikwanto, Golkar juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Mbak Hotman
lama tidak berjumpa. Rekan-rekan yang hadir dalam pertemuan hari ini dan rekan-rekan Komisi 3. Untuk kasus yang pertama, korban MVVV, kita singkat ya. Itu memang perlu dibuka kembali ya, apa yang telah diperoleh oleh penyidik itu, seperti alat-alat bukti. Ya, satu alat bukti itu bicaranya banyak nanti. Ada yang untuk memukul mungkin ya, dan lain-lainnya. Kemudian hasil labnya juga menggambarkan apa yang terjadi. Dan juga fakta TKP awal ditemukan mereka. TKP bisa bicara dan kondisi baik korban maupun yang diduga pelaku ini. Kalau sekarang sudah jadi terdakwa ya, nah, seperti apa kondisinya. Itu perlu digali kembali dan dianalisa betul mendalam secara scientific investigation untuk memperoleh hasil yang bisa meyakinkan apakah memang telah terjadi pembunuhan dalam tanda petik atau pembegalan sesuai dengan yang dilaporkan di awal ya. Ya, dalam kesempatan ini kita memang tidak bisa melihat berkas perkaranya ya, membaca satu persatu berita acaranya atau kesimpulannya ya. Namun demikian ini layak untuk diikuti mengingat sangat minimnya saksi dan penyidik sudah mampu untuk mengaitkan semua yang ada itu sehingga disimpulkan telah terjadi pembunuhan. Inilah yang perlu kita dalami, keyakinan seperti itu sehingga akhirnya maju ke jaksa dan jaksa maju ke pengadilan ya. Ini mungkin belum selesai dalam pembahasannya, kita perlu pendalaman lagi untuk tersebut, tapi saya tetap mendukung jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dipersalahkan ya. Ini tetap tadi rekan pengacara bilang ya, jangan sampai ada yang hukum itu lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah ya. Adiknya begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk kasusnya Fandi ini, dari semua fakta yang kita ketahui ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di pengadilan saat ini. Kecuali satu, BAP waktu dia diperiksa didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh penyidik. Yang di situ diduga, dinyatakan dia terlibat. Terlibatnya kita tidak tahu di sini karena kita tahu BAP-nya seperti apa ya. Persekongkolannya, permufakatannya di situ. Hanya itu yang menegaskan dia terlibat dalam konteks penjualan atau pengadaan atau penerimaan narkotika itu. Ini juga perlu diuji kembali. Apakah memang BAP yang dibuat itu, yang ditandatangani oleh saudara Fandi itu memang real pengakuannya atau ada tuntunan tertentu dari pihak tertentu yang kamu terima saja, kamu tanda tangan saja. Ini juga kita tidak tahu seperti apa isinya. Mungkin perlu pendalaman lagi. Tapi dari kisah seluruhnya, yang bersangkutan patut diduga menurut kita ini ya, menurut kita dari fakta yang kita dapatkan dari berbagai macam informasi, termasuk fakta persidangan dari Pak Hotman ini, ya, saudara Fandi sebenarnya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai terdakwa atau pelaku di situ. Kecuali ada yang kuat sekali untuk membuktikannya di samping BAP tersebut. Ini pendapat. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin satu ya, kalimat saja. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bapak kita, saya baru dapat informasi bahwa pengacara yang mendampingi adalah pengacara rekanan BNN. Itu adalah salah satu masalah di Indonesia ini karena penyidik itu punya rekanan-rekanan. Kalau rekanan ya pasti nggak mau lah melawan penyidik. Ya, kata ibunya tadi rekanan BNN. Kira-kira begitu. Ini Mbak Hotman, di KUHAP yang baru kan kita sudah atur bahwa nggak ada lagi istilah pengacara disediakan oleh aparat penegak hukum itu. Pengacara itu dipilih
secara merdeka oleh orang yang bersangkutan. Nanti itu bagian dari yang mau kita evaluasi. Oke, masih ada Pak Adang Garjatun. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 dan Bang Hotman beserta para kuasa hukum. Dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, menyangkut masalah Fandi Ramadan. Ya, kalau secara umum mungkin kalau rekan-rekan membaca hasil rapat Komisi 3 itu jelas sekali sikap Komisi 3 terhadap kasus ini ya. Tapi yang menarik bahwa perubahan-perubahan di dalam KUHP baru jelas bahwa penentuan derajat pertanggungjawab pidana, menguji tidaknya niat jahat, dan faktor yang wajib dipertimbangkan. Nah, mungkin keluarga dari Pak Fandi bisa lebih menekankan kembali. Saya ingin mendengarkan riwayat hidup kepribadian tentang kasus pidana, karena di dalam pasal 54 yang terbaru, faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Saya ingin dengarkan latar belakang daripada Fandi Ramadan selama ini, gimana sikapnya dan sebagainya. Lalu untuk kasus Radit, saya yang menarik di nomor 4 ya, bahwa diketemukan di pinggir pantai dan selanjutnya ada orang yang menghadang. Dalam proses pemeriksaan, apakah pendalaman terhadap masukan ini sudah dilakukan oleh penyidik terhadap kemungkinan ini? Terima kasih pimpinan, itu pertanyaan saya. Oke, dari kanan Pak Endang Agustina. Pak Endang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3. Yang saya hormati Pak Hotman Paris beserta tim dan orang tua dari Radit dan Fandi. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih Bapak Ibu masih mempercayakan lembaga ini untuk mengawal kasus yang dialami saat ini. Yang pertama terkait dengan kasus Radit, saya tertarik dengan beberapa penyampaian yang disampaikan tadi. Pertama, mohon izin Pak Hotman, ini kasusnya terjadi di 2025 ya? Iya. Belum berlakunya KUHP yang baru berarti? Agustus 2025. Oke, baik, terima kasih. Berarti yang pertama tadi adalah tidak ada saksi. Ya. Ini menurut saya sangat ceroboh jika penyidik tidak menemukan saksi. Karena dalam KUHP lama itu ada 5 alat bukti. Salah satunya saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa sendiri. Kecuali mungkin penyidik bisa menemukan alat bukti lain yang bisa mendukung untuk proses kasus ini. Tetapi jika tidak, maka ini sangat ceroboh. Kemudian yang kedua, ditemukan bambu. Dan pada bambu ditemukan noda darah. Ada darah korban, ada darah terdakwa saat ini mungkin. Nah, menurut feeling saya bahwa artinya bambu itu ada orang ketiga yang memegang. Dan bagaimana mungkin dia memukulkan wajahnya sendiri di dalam peristiwa itu. Saya berpendapat berkemungkinan bahwa ada orang ketiga yang menggunakan bambu itu untuk memukulkan ke arah korban dan yang dijadikan terdakwa saat ini. Kemudian mungkin yang lebih krusial lagi, ancaman pidana ini lebih dari 5 tahun. Tetapi tidak didampingi pengacara. Ini saya kira hal yang sangat menyalahi sekali, karena di kasus pembunuhan itu wajib itu diberi pengacara oleh penyidik. Jadi mungkin saran saya seperti sama dengan rekan-rekan yang lain, agar mungkin penyidiknya bisa kita hadirkan di sini, agar proses hukum ini berjalan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, terhadap kasus Pandi.
Tadi kita sudah mendengar bahwa latar belakangnya anak ini baik, mencari pekerjaan, kemudian melamar, ada perjanjian kerja. Artinya yang bersangkutan ini betul-betul memang mau mencari pekerjaan untuk memperoleh rezeki. Dan di dalam surat perjanjian sudah jelas hak dan kewajibannya di situ ditentukan. Berangkat ke Thailand, berlayar yang semestinya kapalnya kapal kargo, tetapi berlayar dengan kapal tanker. Ini juga sudah satu siasat pembohongan sebetulnya. Sudah melanggar perjanjian kerja. Kemudian di kapal itu sebetulnya tadi yang disampaikan Gus Pala, bahwa itu ada tingkatan-tingkatan tingkatan untuk hierarkinya ada. Ada kapten, nakoda, kapten kapal, kemudian ada perwira, kepala kamar mesin, kemudian ada ABK. Nah, kapten ini ada yang tanggung jawab terhadap pelayaran, keselamatan kapal maupun keselamatan ABK. Semuanya ada di tangan kapten. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kapal tersebut adalah atas perintah kapten. Nah, ketika si Pandi disuruh mengangkat barang di laut dan dia sempat bertanya barang ini barang apa, dan dijawab oleh si kapten itu bahwa ini adalah emas dan uang, di situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa si Pandi itu nggak tahu bahwa barang itu narkoba gitu. Nah, kalau yang bersangkutan itu tidak tahu itu narkoba, saya rasa tidak layak si Pandi ini dituntut dengan hukuman mati. Oleh sebab itu sangat penting kita mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum yang melakukan proses terhadap perkara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Pak Bob Hasan, nih Ketua Balik nih Pak Hotman, langsung hadir. Ketua Badan Legislasi, nah, ini bertanggung jawab ini. Ya, terima kasih pimpinan Pak Hotman Paris dan kawan-kawan, kuasa hukum, rekan-rekan kuasa hukum yang lainnya. Pertama saya ingin membuka terlebih dahulu wawasan kita terkait, ya saya yakini bahwa acara hari ini disaksikan juga oleh rekan-rekan yang berada di NTB maupun di Batam ya, di Riau ya. Ya, aparat penegak hukum juga pasti menyaksikan ini. Jadi DPR sebagai badan legislatif punya beberapa fungsi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Dalam hal fungsi pengawasan, hari ini Komisi 3 memiliki dominasi pengawasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Sekretariat Mahkamah Agung, kemudian ya dalam hal ini pengadilan itu Sekretariat Mahkamah Agung, kemudian BNN, ya, Badan Narkotika Nasional, ya. Dan dalam fungsi legislasi, ternyata dalam fungsi legislasi juga ada pengawasannya, ya. Jadi saya sebagai Ketua Balik yang menyampaikan pasal 66 huruf H tata tertib, Badan Legislasi memiliki kewenangan untuk memantau dan meninjau pelaksanaan undang-undang, termasuk di dalamnya juga pelaksanaannya, pelaksanaan daripada undang-undang tersebut. Maka KUHP dan KUHAP juga merupakan bagian untuk menjadi pengawasan, peninjauan, maupun juga tentunya turunannya, ya. Nah, untuk tidak kita menyentuh kepada yudikatif dalam hal ini lembaga peradilan, saya kira untuk kita panggil penyidik maupun juga jaksa penuntut umum itu sama sekali tidak menyentuh dominasi daripada yudikatif. Saya pikir itu. Jadi bisa kita akan panggil. Yang kedua, saya tidak berpanjang. Di sini ada catatan nomor 10 huruf A, tidak ada mens rea dari Fandi Ramadan untuk membawa, menyimpan, atau mengimpor narkoba tersebut. Ya.
Jadi berbicara mens rea inilah yang sebenarnya menjadi isu baru dalam konteks KUHP ya maupun KUHP. Yang hari-hari ini saya meyakini kita semua termasuk para aparat penegak hukum perlu mempelajari ya. Ini kalau kita bicara objektif dan positive thinking. Ya saya ingin terus melanjutkan rekan saya Pak Martin tadi menyampaikan terkait dengan ada keterlibatan bla 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 dan sebagainya. Tetapi saya coba kita objektif ya. Mungkin dalam hal mens rea ini belum betul-betul dapat menerapkan ya terkait bahwa mens rea itu bukan niat buruk, tetapi sikap batin. Sikap batin bahwa apakah sikap batin itu ikut dengan perbuatan yang nyata atau aktus reus tadi. Inilah yang sebenarnya yang harus diluruskan dan kejadian-kejadian ini sudah banyak sekali. Di Sleman ketika penjamretnya mati, itu dipotong ceritanya, penjamretnya dibunuh karena ditabrak. Tetapi kalau dicerita dari awal, maka penjamret itu dikejar untuk mengambil. Jadi rangkaian satu itu banyak diputus. Nah sama dengan kalau diputus, ibunya mengantarkan anaknya sebagai ABK, ya kemudian untuk bekerja. Apalagi baru lulus misalkan seperti itu. Kan senang kalau orang tua kalau baru kerja dan sebagainya. Diantarkan dan sebagainya. Tidak mungkin kan kalau seorang tua yang nganterin sampai kerja, kemudian anaknya ikut terlibat di dalamnya. Nah ini kan banyak yang diputus, jalan cerita yang diputus, dan ini domain daripada aparat penegak hukum yang perlu kita perdalam, dan mudah-mudahan dengan KUHP dan KUHP yang baru ini merupakan terapan-terapan sehingga jangan sampai hukum dijadikan alat kekerasan struktural. Hukum jangan dijadikan alat dominasi kekuasaan. Hukum jangan dijadikan alat ATM keuangan. Itu intinya seperti itu. Jadi saya kira kita mendukung ya. Kita mendukung pada Pak Ketua untuk memanggil para APH hadir di hadapan kita dan kita siap ya untuk mempertanyakan semua apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin satu kalimat lagi. Ya, silakan. Sebenarnya kasus ini tidak perlu ahli hukum seperti Profesor Dr. Habibur Rahman. Profesor Dr. Tandra. Tidak perlu Profesor Doktor. Orang awam pun tahu bahwa pasti ada pihak ketiga yang menyiksa si laki-laki, makanya lukanya begitu bonyok. Iya. Sampai ada apa retak. Kalau yang jelas itu bukan luka retak ringan. ininya segala. Itu satu. Berarti ada pihak ketiga dan itu tidak didalami oleh penyidik. Iya. Ya, berarti ada pihak ketiga. Itu satu. Jadi tidak perlu Profesor Doktor dari yang maha pintar Ketua Komisi 3 ini. Yang kedua, satu lagi juga dalam kasus Pandi, BAP semua saksi mengatakan si Pandi bolak-balik bertanya, diakui di sidang, berarti dia tidak tahu. Dan sebagai terakhir nanti mohon izin benar-benar ibu dua ini mau datang ke depan untuk bersalaman dengan Bapak Profesor yang ganteng ini. Aman Pak, ntar kita yang ke sana ke depan. Terakhir ya, mungkin ya, palang pintu dari Jakarta Timur nih, Hasbiallah Ilyas, jagoannya Jakarta Timur. Siap, terima kasih Ketua. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua dan juga Bang Hotman, yang paling ganteng sedunia ini. Kemarin kita ketemu Bang di Kelapa Gading, cuman Abang lupa sama saya. Siang-siang itu Abang lagi minum es, saya lewat. Minum es juga? Minum enggak. Cuman Abang di sampingnya cakep itu. Boleh dikenalin sama Bang Martin Bang. Langsung saja, saya ini bahwa apa yang terjadi dengan Fandi ini adalah menurut saya ini narkoba itu memang kita harus berantas, harus ini. Tapi dengan KUHP yang baru ini saya sepakat dengan kawan kita tadi bahwa dengan KUHP yang baru ini, KUHP kita ini humanis dan bukan seperti yang lalu bahwa hukum kita ini balas dendam atau macam-macam, tidak. Nah, saya minta bahwa apa yang juga disampaikan oleh Bang Hotman bahwa jangan sampai ini adalah
permainan aparat penegak hukum. Dan saya menegaskan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa minta supaya penegak aparat hukumnya dipanggil di ruangan ini dan supaya kita tahu semua apa yang terjadi. Terima kasih Ketua. Oke ya teman-teman ya, cukup ya. Pak Hotman, masih ada closing statement? Enggak, tolong Pak dipencet Pak, karena kita live streaming. Iya, sebentar, nanti gampang itu, nanti kita bacakan dulu kesimpulannya Pak Hotman. Ya. Yang baru, kesimpulan yang baru kita bacakan, baru kita ini. Ya, kita bacakan dulu ya Pak Hotman ya. Kesimpulan rapat. Iya. Bukan, kesimpulan dari rapat ini kami akan bacakan. Iya. Tenang abangku. Iya. Makanya dibaca dulu, didengar dulu ya, didengar dulu. Coba. Oke. Tentu. Makanya harus dituangkan dalam kesimpulan, Pak. Oke, silakan ditayangkan. Langsung aja di yang pertama, kedua, ketiga, langsung aja atas. Pertama ya, kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan keluarga ABK Batam Saudara Fandi Ramadan beserta kuasa hukum, keluarga Saudara Radit Adiansyah beserta kuasa hukum dan Saudara Dr. Hotman Paris Hutafea SHM Hum, masa persidangan 3 tahun 2025 tahun 2026. Kamis 26, ini 26 ya? Hah? Belum 28 ya? 26 Februari 2026. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan kembali rekomendasi rapat Komisi 3 tanggal 23 Februari 2026 terkait penanganan perkara atas nama Saudara Fandi Ramadan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara nomor 863/PIT-SUS/2025/PN Batam atas nama Saudara Muhammad Arfan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. 3. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolres Lombok Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram untuk terkait perkara nomor 12 PIT-B/2026/PN MTR guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 4. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 PIT-SUS/2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Judisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/PIT-B/2026/PN MTR dan nomor 863/PIT-SUS/2025/PN BTM sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, teman-teman, sepakat? Instruksi sebentar, Pak Ketua. Mohon izin di poin nomor 2 terkait dengan Komisi 3 DPR meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa. Menurut kami, saran kami hanya melakukan pemeriksaan. Peneguran mungkin lebih dari ditegur, mungkin dimutasi kalau memang nggak benar. Menegurnya dihilangkan dan memeriksa. Jadi gini Pak, pertama yang jelas-jelas kan jelas salah dia ngomong begitu di persidangan, ditegur dulu. Ya baru diperiksa, kalau setelah diperiksa hasilnya dia didemosi, dihukum itu lain hal, lain urusan. Oke? Ya. Yuk, silakan. Nomor 4 itu kan memanggil Kejaksaan Negeri. Kalau berkenan itu penyidik BNN juga ikut dipanggil. Oh, BNN. Ya. Penyidik BNN. BNN setempat aja, itu BNN ya? Iya. BNN. Itu penyidik di BNN ya? Ya, penyidik BNN ya. Penyidik ini BNN. kan BNN yang nangani ya. Coba, Mbak. Dipastiin ya bukan polisi ya kalau yang di ini ya, bukan polisi ya, bukan BNN ya. Penyidik BNN itu. Penyidik terkait aja, penyidik terkait. Ya, coba. BNN, penyidik BNN. Terkait lah gitu aja deh, ya. Perkara tersebut. Untung ada Prof. Tandra, kalau enggak udah kita ketok tadi. Aduh, memang.
Ini kita semua juniornya Bang Hotman ini, kita advokat-advokat yang di sini juniornya Bang Hotman. Iya. Udah belum? Oke, 4. Komisi 3 DPR RI akan memanggil penyidik BNN ya dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863/Pit/2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. Oke? Sepakat ya 5-5-nya ya? Sepakat? Ya. Demikian selesai acara ini, saya sampaikan terima kasih. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Baru saja Anda menyaksikan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 bersama dengan keluarga ABK Batam Fandi Ramadan dan juga keluarga Radit Ardiansyah yang terlibat dalam kasus pembunuhan di Lombok serta kuasa hukum mereka yakni Hotman Paris. Kemudian juga agenda daripada rapat dengar pendapat umum ini yaitu meluruskan berbagai kasus dan juga proses pengadilan yang dianggap tidak adil. Mulai dari kasus yang pertama yakni kasus Pantai Nimpah yang terletak di Lombok Utara, Nusa Tenggara Timur, di mana terdapat 2 pihak yang terlibat, yakni korban bernama Nima Devani Radia Puspanitra yang berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Mataram dan juga terdakwa yang bernama Radit Ardiansyah berumur 19 tahun, di mana kuasa hukum Hotman Paris menyatakan bahwa kasus ini dianggap janggal sebab Radit Ardiansyah ditemukan dalam kondisi babak belur dan pingsan berjarak 100 meter dari korban, yang dimana menyatakan bahwa sebenarnya terdakwa yakni Radit Ardiansyah tidak mungkin melakukan kasus pembunuhan dengan kondisi seperti yang telah disampaikan tadi. Dan juga korban tidak mungkin melakukan pemukulan sampai bonyok oleh Radit Ardiansyah ketika memang korban sudah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu kuasa hukum menilai bahwa adanya campur tangan orang ketiga yang belum diketahui dan tidak diperhitungkan oleh penyidik serta JPU dari pengadilan sekitar. Kemudian juga kasus yang kedua yakni yang menyangkut saudara Fandi Ramadan selaku anak buah kapal atau ABK yang berasal dari Belawan, Medan, di mana juga kuasa hukum Hotman Paris menyatakan bahwa banyak bukti yang terdapat di BAP namun tidak diindahkan atau tidak diperhitungkan oleh jaksa penuntut umum dan juga penyidik, di mana salah satunya masa kerja Fandi Ramadan ini baru 3 hari dan pada saat perjanjian kontrak Fandi Ramadan ini dinyatakan bahwa akan bekerja di kapal kargo. Namun pada kenyataannya kapal tersebut berubah menjadi kapal tanker yang memang difungsikan untuk mengangkat minyak. Namun ketika proses pemindahan muatan ini terjadi, muatan tidak berbentuk dalam minyak. Oleh karena itu saudara Fandi Ramadan menanyakan kepada kapten kapal bahwa apakah sebenarnya muatan yang terdapat di dalam kapal ini. Dan kapten menjawab bahwa muatan yang terdapat itu adalah emas dan uang, tidak menjawab bahwa itu narkotika ataupun jenis narkoba lainnya. Oleh karena itu Fandi Ramadan bahkan baru mengetahui pada saat penangkapan bahan yang dibawa ataupun barang-barang yang dibawa pada saat kapal tersebut adalah sabu dengan kuantitas hampir 2 juta ton. Oleh karena itu melihat dari ketidakadilan dan kekurangan bukti serta kasus penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan juga penetapan yang dilakukan oleh JPU, Komisi 3 memutuskan untuk memanggil Kapolres Lombok Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram untuk mengusut kasus Radit Ardiansyah dan juga memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan penyidik BNN untuk mengusut kasus narkoba yang melibatkan saudara Fandi Ramadan. Berikut laporan dari TVR Parlemen. Terima kasih. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk
Terima kasih masih bersama kami. Sekarang kita bicara secara hukum tata negaranya. Dafer, kasih pencerahan. Bagaimana ini ketika Presiden bilang, itu inisiatif DPR, saya nggak tanda tangan. Artinya memang tidak berperan atau memang ada kompromi politik seperti tadi yang disampaikan atau bagaimana?